Alhamdulillahilladzi asbagha ni'amahu allati la tuhsa wa arsala afdhala rusulihi wa anbiya'ihil mujtaba wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram, Pembina Pondok Pesantren Khas Kebek Cirebon, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siroj MA, yang kami muliakan Pengasuh Pondok Pesantren Khas Kebek Cirebon, Bapak Kiai Haji Muhammad Mustafa Aqil Siroj, Bapak Kiai Haji Ni Aqila Aqil Siroj, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad bin Ja'far, Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, dan segenap pimpinan Pondok Pesantren Khas Kebek Cirebon. Dan yang kami hormati para ibu nyai, asatidz wal ustazah, segenap panitia, khotimin, wali khotimin, dan tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Haflah Tasyakur Khotmi Alfiyah Ibni Malik Pondok Pesantren Khas Kebek Cirebon tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Pak Sarmi dan Ibu Siti Koada, Gula Jaya, Greget, Cirebon. Dua Muhammad Masyil Fitro bin Bapak Nasroh dan Ibu Malihat, Gunung Jati, Bojong, Tegal. Tiga Muhammad Ikmaluddin bin Bapak Suhermanto dan Ibu Tamaro, Katiasa, Harjamukti, Cirebon. Empat Muhammad Fakih Al-Ansori bin Bapak Haji Ansor Almarhum dan Ibu Hajah Yayat Sri Mulyati, Gula Jaya, Greget, Cirebon. Lima Rahmat Hidayatullah bin Bapak Yayon Haryono dan Ibu Farhana, Gula Jaya, Greget, Cirebon. Enam Muhammad Hikam Aulia bin Bapak Muhammad Makmuri dan Ibu Tuti Alawiyah, Sigedong, Bumi Jawa, Tegal. Tujuh Zida Muhammad Adimiati bin Bapak Abdul Mukti dan Ibu Ana Amanatin, Karangsembung, Songgong, Brebes. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang itu hanyalah saudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini mengajarkan kita untuk menjadi makhluk yang bisa menjaga hubungan, bahkan dapat berdamai dengan sesama dan tidak saling berselisih agar tidak memicu terjadinya perpecahan. Kita tahu manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya, sehingga dia akan selalu melakukan interaksi, baik langsung atau melalui gadget yang ada sekarang. Dan setiap kali akan melakukan tersebut, yang pertama kali dilakukan adalah memanggil atau menyeru. Ketika manusia sudah menerima amanah sebagai pemimpin, yang sebelumnya amanah tersebut ditolak oleh langit, bumi, bahkan gunung, Allah SWT ingin selalu memonitoring dan berinteraksi dengan manusia itu, memberikan pengarahan, aturan, hukum, bahkan anjuran agar bisa menjaga amanah yang sudah diberikan dengan baik. Adapun bentuk interaksi ini di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendahului kalamnya dengan memanggil. Seperti contoh, Ya ayyuhallazina amanu, atau dalam gramatika bahasa Arab disebut dengan an-nida. Menurut etimologi, nida itu bermakna doa, yakni panggilan. Sedangkan secara terminologi, nida adalah Tolabul iqbali fi harfin naibin mana ba'ad'u malfudin bihi au muqaddarin, yakni memanggil dengan huruf yang menjadi lafaz yang menjadi pengganti lafaz ad'u, baik lafaz tersebut itu disebutkan maupun dikira-kirakan. Adapun huruf nida itu ada 7, yaitu ya, ai, a, aya, haya,
a dan wa yang disebutkan beserta faedahnya dalam kitab Khulasah Alfiyah Ibni Malik karangan Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi yang berbunyi walil munadannai au kanaiya wa ay wa akada ayatum mahaya wal hamzu lidani wa waliman nudi au ya wa ghairu waladal lasistuni walil muna dan nahi wa kana iya wa ay wa akada ayat mahaya. Huruf hidayah ay a aya dan haya itu merupakan huruf nida yang digunakan untuk membuat sebuah objek yang jarak jauh atau dekat dari bumi jauh. Seperti orang tidur, lupa, dan tinggi rendahnya derajat seorang hamba kepada Tuhannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 104 sampai 105 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Mahal syahid lafaz ya Ibrahim. Ya yang terdapat pada lafaz tersebut itu berupa huruf nida yang digunakan untuk memanggil objek dekat yang dibumi jauh, yakni memanggilnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Lafaz Ibrahim di sini itu dimabnikan dom karena berupa munada mufrad alam. Wal hamzu lidani wa waliman nudi aw ya wa ghairu waladal lasistuni. Adapun huruf nida hamzah itu digunakan untuk memanggil munada yang dekat. Maka ketika ingin memanggil seorang yang bernama Zaid yang berjarak dekat, diucapkanlah Zaidu aqbil. Adapun huruf hidawa itu digunakan untuk memanggil munada mangguk. Munada mangguk adalah sesuatu yang diratapi. Contoh wa walada duhai anakku. Atau yang dirasakan sakit seperti contoh wah roksa kepalaku. Begitu pula huruf hidayah untuk munada mangguk, akan tetapi dengan syarat tidak adanya penyerupan contoh dalam syair. Humilta amron aziman fastobartala wa kumta fihi bi amrillahi ya Umaro. Engkau telah menanggung beban berat dan engkau bersabar menanggungnya dan engkau menjalaninya sesuai perintah Allah, wahai Umar. Mahal syahid lafaz ya Umaro. Lafaz ya Umaro itu merupakan munada manduk yang berfaedah meratapi, karena lahirnya syair tersebut itu setelah wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga tidak akan terjadi keserupaan atau kekeliruan. Dan lafaz Umar itu asalnya mabni dom, akan tetapi domanya itu dikira-kirakan agar munasabah dengan alif nubah. Dilihat dari konteks tadi, dapat kita ambil pembahasan tentang hurufnya munada yang dijelaskan oleh Kiai Nazim dalam nazamnya yang berbunyi Wabdil mu'arofal munadal mufroda alladhi firaqaihi qad'u ila wan windi mama banau qabla nida wal yujra mujradi bina judida wal mufradal mangkural mudofa wa shibahun sibadi man khilafa. Wabnil mu'arrafal munad mufrada 'ala alladhi fi raf'ihi qad wahida. Memanikanlah munad dan mufrad alam sesuai dengan tanda rafanya. Seperti contoh lafaz ya Zaidu. Lafaz Zaidu adalah munad dan mufrad alam yang diberikan dom karena dom adalah tanda rafanya.
Kemudian Syarah Ghazali Dahlan menerangkan dalam Syarah Alfiyah Ibnu Malik bahwasanya munada yang ma'rifah itu ada dua. Yang pertama adalah munada yang mendahului nida, seperti contoh lafaz zaidu. Lafaz zaidu di sini sebelum menjadi munada itu sudah ma'rifah. Yang kedua adalah ma'rifah yang baru yang disebabkan niat dan menghadapnya munada. Munada ini disebut dengan nakiroh, maksudnya seperti contoh lafaz ya rajulu. Dengan menghendaki seseorang tertentu, munada ini juga dimabnikan dom. Wal hindi mama bana qabla nida wal yujru mujrozi bina inju tidak. Dan kira-kirakanlah mabni dom atas lafaz yang sudah mabni sebelum menjadi munada, dan berlakukanlah seperti lafaz yang baru dimabnikan. Seperti contoh lafaz ya sibawaihi. Mabni dom pada lafaz sibawaihi itu dikira-kirakan karena lafaz tersebut sebelum menjadi munada itu sudah dimabnikan kasar. Maka ketika diberi tafsir itu boleh dibaca rofa dengan mengikuti mabni dom yang dikira-kirakan, dan boleh dibaca nasab dengan mengikuti mahalnya. Maka diucapkanlah ya sibawaihi al-alimu dan ya sibawaihi al-alimah. Wal mufradal manqura wal mudhofa wa shibahun sifadiman khilafa. Nasabkanlah munada mufrad yang akhirah, munada mudhof dan shibah mudhof secara wajib, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan sungguh aku telah melebihi kalian dari semua umat-umat yang lain di alam ini. Quran Surah Al-Baqarah ayat 47. Hal syahid lafaz ya Bani Israil. Lafaz Bani ini wajib dinasobkan karena menjadi munada mudhof, yang mana alamat nasabnya itu dengan menggunakan ya. Sedangkan lafaz Israil ini wajib dijerkan karena menjadi mudhof ilaih dari lafaz Bani, yang alamat jernya itu menggunakan fathah karena berupa isim ghairu munsharif. Dilihat dari ayat tadi dapat kita ambil pelajaran bahwasanya penting untuk mengingat dan menghargai nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. ayat tadi juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas segala berkah dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Pada intinya, Setiap nafas adalah nikmat, setiap detik adalah berkah. Maka hargai dan ingatlah, karena hidup adalah rangkaian keajaiban yang tak terhitung. Sekian, hatur nuhun.